Semen Junior. Halo, jangan lompat ya. Sini. Udah lama nggak di-handle nih guys. Aduh tuh. Sakit, kukunya sakit. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita, Zilla World. Hari ini aku akan membahas beberapa kebiasaan iguana dari kecil sampai mereka besar guys. Jadi, untuk yang pertama, aku akan bahas tentang green iguana aja secara umum. Jadi hari ini vlognya tentang pembahasan green iguana dari kecil sampai mereka jumbo dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang aku maksud kebiasaan adalah misalnya waktu kecil, pertama-tama waktu kecil si iguana baby itu, ini nggak cuma green sih, tapi nanti ada bedanya guys antara green, red, blue. Dari karakter ya, Jadi seperti yang kalian tahu, iguana itu dia setelah menetas, mereka itu memiliki banyak karakter, beda-beda ya karakternya guys. Ada yang jumpy, ada yang jinak, ada yang ganas, ada yang kadang jinak, kadang galak guys, seperti itu. Nah, yang ini Semen Junior ini dia dari dulu kecil, aduh, sumpah dia nggak mau dipegang. Dari dulu dia kecil, itu tuh dia sama sekali nggak galak guys, sama sekali. Dan makanya aku pisah sampai sebesar ini sekarang. Ini sekarang udah hampir 80 cm. Nah, kembali ke kebiasaan si iguana kecil, misalnya yang karakternya jinak. Nah, yang jinak itu dia akan kelihatan dari kecil guys. Dari kecil itu waktu mau dipegang, dia nggak akan ngelawan, nggak akan lari, nggak akan nyabet. Jadi cuma diem aja, dipegang, udah diem kayak gitu. Tapi kalau yang galak, dia akan langsung nyabet pertama. Kedua, kalau misalnya nyabet dia tetap gak berhasil meloloskan diri, nyabet tetap kita pegang gitu, biasanya nanti kalau ada kesempatan dia akan gigit. Nah, itu dari baby iguana guys. Jadi kebanyakan pemula juga waktu beli iguana mereka akan beli yang jinak ya, karena ya baru pertama kali pelihara, masa tahu-tahu digigit ya, nggak mau kan pasti. Dan kebanyakan pada milih yang jinak. Nah, setelah beranjak dewasa, baby up gitu, biasanya kalau yang jinak itu bisa berubah karakternya seperti yang aku bilang tadi, kayak ini ya. Itu dia baby up ke juvenil, dia lebih jumpy daripada waktu baby guys. Ini kan jantan nih, jantan tulen, dan dia lagi mau shading. Nah, dia waktu beranjak dewasa, si iguana ini, aku pakai contoh ini ya, itu dia kadang-kadang akan berubah karakternya dan sudah mulai kelihatan karakternya dari yang jinak jadi galak atau dari yang galak jadi jinak. Kalau dalam kasus ini Semen Junior dia dari jinak banget, mau dipegang dilus, dan sekarang lihat tadi lari-larian guys. Nah, faktornya apa? Karena ini kenapa lagi? Faktornya apa? Karena si Semen Junior ini itu dari dia baby keluar tuh dia masih di kontainer 2 minggu, umur 2 minggu, lalu umur sebulan kurang itu dia udah aku kasih outdoor guys. Nah, jadinya itu. Jadi bedanya tahu ya, kalau iguana dipelihara di outdoor, dia akan otomatis kayak naluri alaminya tuh lebih keluar daripada yang di indoor sering lihat manusia. Yang paling penting sih sering lihat manusia, sering dihandle, itu biasanya dia akan antang sendiri. Tapi kalau udah nggak pernah lihat manusia, kerjaannya kita cuma ngasih makan ditinggal, peliharanya di outdoor, dah itu siap-siap waktu kalian mau handle pasti akan lompat-lompat, lari-larian, gigit, nyabet, komplit lah pokoknya guys. Dan ini kebetulan si Semen Junior kenapa aku bawa sini, aku mau ngabarin guys. Jadi tadi malam itu aku waktu ngecek kandang, semua kandang, itu ternyata dia lagi digerogotin semut api. Tuh, lihat tuh, speknya pada putus, gila. Ini ada satu yang mana tadi ya? Ini. Nah, ini tuh kalau kalian lihat tuh dia, ini bisa aku cabut sumpah. Dia nggak terima. Nah, dia juga lagi shading guys. Jadi ini, lompat. Nih, itu contoh yang barusan ya. Gak pernah handle sama sekali di outdoor. Aku juga kerjanya juga nggak sempet handle dia setiap hari gitu, nggak pernah. Jadi ya kayak gini nih jadinya. Yang biasanya antang, diem,
di handle, kalian tahu sendiri kan, semen junior. Dia juga mewarisi sifat atau karakter dari si semen ya, bapaknya ya. Si orang tuanya dia ini adalah semen. Kalau buat kalian yang nggak tahu, semen itu dulu adalah maskot Zilla World. Dia adalah salah satu iguana green yang jinak banget, karakternya bagus banget guys. Saking bagusnya aku jadiin maskot ya. Buat kalian penonton setia pasti paham si semen. Nah, si semen ini akhirnya kemarin kabar terakhir mati, kalian udah tahu kan, udah aku kasih tahu kemarin di salah satu video. Semen tuh akhirnya tewas karena nggak tahu, aku dapat kabar dari si kiper itu ekornya kurus dan akhirnya mati guys. Nah, jadi setelah kita bahas lagi ya, setelah ukuran segini ini bisa dikatakan usia juvenil guys, alias usia remaja ya, remaja mau ke dewasa lah. Kalau jantan ini mungkin tahun depan, bukan mungkin, ini udah pasti sih tahun depan udah mulai kawin. Jadi keturunan F2 nya si semen sudah bisa dihasilkan besok tahun depan guys. Jadi karena ini jantan ya, kalau betina biasanya tuh 3 tahun, minimal 3 tahun tuh dia udah siap untuk di breeding atau siap untuk diternak. Usia 3 tahun biasanya idealnya tuh 1 meter panjangnya. Jadi kalau kalian punya iguana ukurannya 1 meter itu rata-rata, nggak semua, itu dia usianya 3 tahun kalau udah 1 meter guys. Tapi ada juga banyak yang usianya udah 3 tahun baru 70 cm, masih kecil, terlalu kecil lah ya kalau kayak gitu guys, nggak ideal. Faktornya apa aja bang? Kalau untuk pertumbuhan iguana di banyak faktornya terjadi karena kandang. Biasanya kandang terlalu kecil, makanan terlalu itu aja, nggak di mix. Biasanya kalau di mix itu aku ada sawi hijau, sawi hijau, terus kangkung, pepaya, kecambah, apalagi ya, banyak lah sayur-sayuran gitu guys. Nah itu kalian mix dengan perawatan yang ekstra juga, nggak cuman dikasih lampu aja. Jadi aku lebih suka sih pakai cahaya matahari ya, karena kalau lampu itu kayaknya kurang maksimal untuk pertumbuhannya. Tapi kalau untuk kemulusannya bagusnya sih lampu dan indoor guys. Kalau di outdoor tuh rawannya adalah rawan minus, karena kalau outdoor kebiasaannya adalah kandangnya pakai ram kan, ram kawat, dan itu bisa biasanya kukunya nyangkut lah, spike-nya kena pinggirnya kawat dan lain-lain lah, jarinya putus dan lain-lain, banyak faktor yang bikin minus. Nih ekornya aja masih lancip, masih bagus, udah bagus ini ekornya lancip nih. Biasanya kalau semakin besar dia akan semakin banyak yang minus. Nah ini aku memang sengaja nggak bikin mulus dia. Ini spike-nya kalian lihat sendiri tadi udah hancur juga, karena besok aku mau di breeding. Tujuanku juga mau ternak aja ini, nggak aku nggak aku bikin mulus lah pokok intinya. Yang penting dia gede aja nanti, jadi aku push untuk pertumbuhannya. Ini umurnya berapa ya? Ini belum ada 2 tahun, kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahun lebih berapa bulan lah ini si iguananya nih guys. Panjangnya udah kurang lebih 80-an cm, tahun depan sudah bisa dikawin guys, seperti itu. Nah tadi sampai mana ya? Gatel lagi, lama nih nggak gatel. Nah jadi guys, kalau habis dicakarin atau kita handle iguana dan mereka naik-naik gitu, biasanya akan timbul seperti ini nih, bentol-bentol kita karena kena kukunya kan. Kukunya tadi itu biasanya bentol-bentol, itu banyak yang ngalamin juga. Tapi kalau kalian udah biasa, lama-lama nanti nggak bentol, nggak tahu kenapa ya. Aku ini nggak bentol tapi tetap sobek. Tetap ada sobek-sobek gitu. Nah bahas lagi, setelah mereka besar jumbo, kita anggap aja udah jumbo ya, ini si semen junior ini udah jumbo. Besok dia, kalau aku lihat dari bentuknya seperti ini, nggak pernah di handle, tiba-tiba di handle beberapa menit udah seperti ini, kayaknya besok dia jumbonya itu akan lemot, jinak total. Dari karakternya juga pasti akan kayak cuman dipegang tuh cuman diem aja, walaupun nggak pernah di handle ya, itu kayak semen banget.
Oke guys, jadi seperti itu ya untuk karakternya dari baby sampai nanti besarnya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi aku di awal video bilang ada beberapa iguana yang nanti besar, yang beda karakternya. Yang beda karakternya yaitu adalah albino. Albino dari kalian pelihara menetas itu karakternya gak bakal gigit. Aku berani garansi 95%, karena ada 5% sih yang iseng-iseng gigit sih. Walaupun si iguana ini nggak sengaja gigit ya guys. Jadi albino itu saking apa ya, matanya rabun mungkin ya, gara-gara itu matanya rabun jadi dia nggak punya kesempatan untuk gigit padahal dia mau gigit. Nah itu jadi dia dari baby keluar dari telur itu sampai kalian pelihara sampai jumbo, dia tuh nggak bakal ada niat sengaja untuk gigit. Ada niat pun biasanya nggak kena. Jadi sebenarnya iguana albino itu adalah iguana yang salah satunya rekomen untuk pemula. Tapi karena pemula itu identiknya kebanyakan yang aku alami, yang pada chat, pada DM, pada komen di YouTube itu juga carinya yang murah. Nah itu biasanya nggak ketemunya di situ, karena bang saya pemula mau cari iguana ini. Pemula biasanya ditawarin albino, tapi harganya dengan harga yang segitu biasanya mundur guys. Jadi gitu. Jadi kalau aku boleh saranin sih, sebenarnya iguana pemula kalau untuk dari karakter sih albino cuy, dari karakter ya. Kalau untuk cara pemeliharaannya, nih banyak yang bilang juga, bang pelihara iguana albino susah nggak? Karena banyak yang bilang juga kan albino itu matanya blur, kalau kena matahari nanti takutnya buta dan lain-lain. Enggak guys, aku pelihara albino dari 2 minggu dia netes, umur 2 minggu tuh aku kasih outdoor full, sore masuk ke indoor, itu aman. Nanti udah umur berapa ya, sebulan 2 bulan outdoor full, udah gak apa-apa guys. Udah sampai sekarang tuh aku albino udah kurang lebih 70 cm segini juga, itu udah outdoor full, aman banget. Nanti kalau udah jumbo full juga sampai mau kehujanan, kepanasan ya, walaupun ada nanti ada tempat peneduhnya ya untuk si kandang albino. Karena nanti kalau kepanasan full ya gak ada tempat teduh, nanti matang si albino. Begitu guys. Jadi kalau untuk pemula sebenarnya albino paling cocok dari segi karakter. Untuk pemeliharaannya sama aja sih. Jadi untuk albino kan dia bedanya cuman di mata aja, yang untuk pemeliharanya matanya blur kan. Jadi yang perlu kalian siapin sih sebenarnya yang berhubungan dengan matanya yang blur itu sebenarnya apa ya, nggak ada sih. Jadi ya udah pelihara aja. Kalau ada budget lebih kalian bisa beli iguana albino. Untuk pemeliharaannya sama aja, nggak ada bedanya sama green, blue, iguana, sama aja. Dari tata cara makan, minum, menunya juga sama, pemeliharaannya dijemur, direndam, sama semuanya sama guys. Malah banyak poin plusnya ya. Dari segi karakter kan dia jinak pertama, kedua dia indah ya, bisa dibilang kuning, kayak kadal kuning di bawah jalan-jalan gitu kan, cukup eye catching pasti ya, di jalan-jalan pasti diliatin. Nah itu dia sih, malah dari segi positifnya lebih banyak guys. Kalau untuk masalahnya si iguana albino ini nggak ada, bisa aku bilang sama seperti green. Kalau green iguana tuh dia kadang-kadang kayak kena sakit pencernaan, albino itu juga sama aja sih. Yang agak PR sih malah blue iguana. Dari pengalamanku sih memang beberapa anakan itu kayak ada sakit bawaan dari sononya ya. Dia kalau green memang ada, cuman blue tuh kayak lebih banyak gitu persentasenya guys, untuk sakitnya. Seperti itu pengalamanku ya. Beda lagi di pengalaman breeder lain. Mungkin blue juga fine aja juga bisa, tapi kalau ada pengalamanku situ blue paling susah. Kalau aku ditanya iguana common paling susah dipelihara, aku jawabnya blue. Dari pengalamanku ya, blue iguana. Red, green, albino, hypo, semua sama aja. Rhino sama aja, cuban sama aja, semua oke. Blue sih paling tantangan, memang worth it di warnanya ya. Mungkin warnanya yang sampai biru itu yang mungkin bikin entahlah kok bisa ada warnanya biru kan. Biasanya kalau kuning kan ada ya, ular, piton, albino, kuning. Terus apa lagi, bullfrog albino itu juga kuning. Apalagi ya, itulah biasanya hewan albino kan kalau nggak kuning putih. Yang putih kan kalau yang matanya hitam kalau nggak salah leucistic kan kelainannya namanya. Begitu guys. Jadi saranku untuk kalian yang pelihara mau green mau semua iguana apapun, pelihara sebaik mungkin. Intinya kalau di karakter itu dia akan nurut kalau sering kita interaksi sama dia, entah handfeed, makan, diajak main, diajak keluar, diajak
angguk-angguk bareng juga bisa mempengaruhi mungkin ya. Gitu dulu kayaknya vlog kali ini guys. Thank you. Jangan lupa di subscribe, like, komen untuk mendukung channel agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sebuah misalnya kalian yang piala iguana atau reptil lainnya guys. Bye bye. Seperti biasa 100 komentar di video ini langsung giveaway Super Red Iguana 5 ekor untuk kalian semua. 5 orang pemenang guys.